pasti sering banget sih terjadi di kalangan kita remaja masa kini. Enggak masa kini juga sih, dari dulu juga sebenarnya udah ada, cuman kayaknya kalau yang kali ini agak lebih jahat menurut gue gitu. Apalagi sih yang menurut gue tuh jahat selain kata-kata selingkuh. Cuman kali ini yang diselingkuhin bukan cewek. Jadi ada salah satu teman gue dekat banget sih sama gue. Jadi berdasarkan cerita dari temen gue, kalau dia tuh selingkuhnya karena apa gue juga nggak tahu sih sebenarnya, ya kan. Cuma dia pernah cerita sama gue. Pertama yang gue tahu, dia itu pacaran udah lama sama pacarnya dia yang pertama nih. Kalau nggak salah sih hampir setahun setengah kali ya, gue juga nggak tahu lah. Pokoknya start segitulah, gue juga nggak mau ikut campur urusannya dia. Nah seiring berjalannya waktu, setahu gue hubungan mereka baik-baik aja. Terus akhirnya mereka terpisah jarak dan waktu gitu kan ya semacam long distance gitulah. Jadi kan dia ada beda waktu nih ya kan. Terus mungkin kayaknya kesepian. Ya maklum lah ya, namanya long distance tuh wajar sih sebenarnya kalau dia butuh seseorang yang memang apa ya, memang dia butuhin saat bener-bener dia butuhin, gimana sih gitulah pokoknya. Jadi nyari orang yang dibutuhin saat dibutuhin. Gimana tuh bahasanya? Ya pokoknya begitulah. Terus sering berjalannya waktu, dia ketemu dengan teman-teman baru, dia ketemu dengan lingkungan baru, dan ada yang menarik perhatiannya dia. Pada awalnya sih dia cuma cerita ke gue, cowok ini tuh ini sama gue gitu kan. Terus gue bilang, ya udah lu ingat lu punya lu udah punya pasangan, jangan kayak gitu dong gitu kan. Terus enggak, kan gue cuman iseng-iseng aja, gue cuma temenan kok sama dia. Yang gue tahu saat itu dia bilang cuma temenan sama gue, ya kan. Tiba-tiba ya gue nggak tahu pokoknya udah berapa lama mereka kenalan, ternyata deket. Nah deket gue nggak tahu tuh deketnya mereka memang saat itu memang udah cuman memang baru sebatas teman atau memang udah menjalin suatu hubungan atau pacaran gitu ya, gue nggak ngerti dan gue juga nggak mau tahu gitu. Tapi akhirnya udah sekitar jalan, nggak tahu jalan berapa lama, sekitar 5 atau 6 bulanan gitu ya, dia cerita ke gue kalau memang ternyata dia itu punya pacar lagi. Gimana tuh guys? Biasanya yang gue dengar itu adalah cewek diselingkuhin cowok, sedangkan ini cewek diselingkuhin cowok. Kita tuh padahal sering ngeluh, kenapa sih cowok gue kayak gini, kenapa sih diselingkuhin ke gue gitu. Sekarang tiba-tiba kok dengar sendiri ada temen gue, ternyata temen gue selingkuhin cowoknya. Gimana dong? Gue nggak tahu penyebabnya apa. Kalau yang gue bilang sih kesepian, terus intensitas waktu mereka buat ketemu kali ya, karena mungkin mereka berdua udah sama-sama sibuk, mereka berdua udah sama-sama capek dengan kegiatan mereka atau dengan kerjaan mereka yang memang mereka bukan zaman dulu lagi yang kuliah bareng-bareng atau apapun itu ya kan. Sekarang mereka harus terpisah jarak, terus mereka udah punya kegiatan masing-masing dan mereka mulai menata untuk masa depan. Memang hubungan temen gue sama pacarnya yang pertama itu ya udah 1,5 tahun itu memang udah ke jenjang yang serius. Bahkan yang gue tahu tahun depan tuh katanya mereka mau married. Tapi ya mungkin benar kali ya kata orang, cobaan orang mau married itu banyak ya kan. Ya salah satunya mungkin ini gitu. Terus yang gue heran juga, jadi temen gue ini kan ngekos ya. Terus gimana ya gue ceritanya, agak sedikit ekstrim sih tapi udah lah ya. Jadi misalnya nih gini, gue aplikasiin seperti ini, dia Senin sampai Jumat kerja, oke. Terus tiba-tiba Sabtu Minggu nih, Jumat Sabtu Minggu, anggaplah itu udah weekend ya kan, Jumat Sabtu Minggu udah weekend, dia bawa pacarnya gitu ke kosannya dia ya kan. Terus dia cerita sih ke gue, cuman gue nggak tahu ya itu benar atau nggak, tapi yang pasti buat gue sih jahat gitu. Selingkuhannya datang ke kosan, habis itu tiba-tiba sampai nginep sekitar Sabtu atau Minggu gitu, gue nggak tahu, pokoknya 3 harian lah dia nginep di sini di kosannya, di sini maksudnya di kosan temen gue. Terus abis itu nggak berapa lama lagi kan udah pulang tuh hari Minggu lah, kita udah pulang. Senin, Selasa, Rabunya pacarnya datang yang asli bro, ya kan, pacarnya datang yang asli. Abis itu kebayang gak sih kalau semisalnya
dua-duanya ketemu di tempat yang sama, jadi ribet nggak sih? Itu yang udah gue kasih tahu ke temen gue. Cuman dia sih katanya santai, nganggepinnya dengan yang udahlah gitu. Kan gue bisa ngatur waktunya. Kan juga dia kalau datang kan ngomong ke gue. Ya oke sih, perencanaan yang bagus buat gue, tapi kayaknya sih nggak terlalu patut dicontoh ya, karena diselingkuhin sakit banget, serius sakit banget. Bahkan ada yang sampai kurus. Gue sendiri pernah diselingkuhin kok. Pernah diselingkuhin maksudnya, sampai kurus itu. Pokoknya yang namanya selingkuh itu nggak baik, yang namanya selingkuh itu jahat. Oke? Seperti yang gue bilang, selingkuh itu nggak baik, selingkuh itu jahat. Jadi jangan pernah lo ngelakuin selingkuh. Ya, kalau buat gue, tadi sudah gue bilang di awal, penyebab perselingkuhan itu apa? Yang paling utama buat gue itu adalah komunikasi. Itu sangat-sangat penting. Kenapa buat gue penting komunikasi? Karena kalau misalnya lo cuman komunikasi satu arah dengan pasangan lo, gue nih punya pacar, gue komunikasi dengan pacar gue, dan pacar gue cuma diem. Yang kamu lagi apa? Aku lagi ini, oke. Yang kamu apa kabar? Gini, yang ini, yang gitu. Dia cuma jawab yang sekedar iya, enggak. Kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Tolonglah hal-hal yang kayak gitu diceritain. Semisal, yang gue lagi bosan nih sama hubungan ini, mendingan lo jujur di awal daripada lo nggak ngomong terus tiba-tiba lo ngelakuin hal yang memang tidak boleh, ya kan? Karena pacaran itu adalah awal dari kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kalau misalnya dari pacaran aja udah selingkuh, gimana nanti lo married? Ya nggak? Kalau misalnya lo married lo selingkuh juga, lo gila namanya, ya nggak? Itu hal yang paling kayak gitu gue nggak suka. Kok gue jadi emosi? Mohon maaf nih, ya kan? Tapi bener, itu bener-bener yang buat gue, tolonglah jangan banget sampai lo ngelakuin hal kayak gitu. Kalau mungkin banyak orang yang bilang, selama masih pacaran juga nggak masalah kok, gue punya berapa cabang gini-gini. Hey gitu kan, nggak bisa lo kayak gitu. Atau nggak, ada juga yang bilang, hey selama masih pacaran juga nggak apa kali, gue masih main-main kan, masih bebas juga. Oke sih, bener, itu nggak masalah. Sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau misalnya emang orangnya udah punya prinsip, gue nakal pada saat gue usia muda, ya kan, nanti kalau gue udah punya suami atau gue punya istri, gue pasti bakal fokus sama dia. Itu beda lagi, ya gak? Itu berbeda masing-masing orang. Gue pun aja belum tentu bisa seperti itu gitu. Makanya kenapa gue tuh sangat-sangat menjaga hati gue banget sama pasangan gue gitu. Karena gue gak suka diselingkuhin. Itu yang pertama. Yang penting banget tuh komunikasi, oke? Lu bosen, lu jenuh, lu pengen apa, atau lu marah, atau lu bete, atau lu kangen, lu mendingan ngomong. Karena faktor utama dari hubungan itu paling penting adalah komunikasi. Yang kedua dan yang ketiga atau yang ke belakang-belakang itu semua ngikutin, ya kan? Ya apa sih, ya kayak kesepian, terus kayak kurang dimengerti. Itu sebenarnya semuanya cuman perlebaran kata-kata dari komunikasi itu gitu. Karena memang yang paling penting, paling mendasar batu adalah komunikasi. Gimana sih caranya? Solusi kali ya, solusi kalau misalnya memang lo lagi kesepian, atau misalnya lo lagi jenuh gitu dengan pacar lo, ya lo cari kegiatan lain di luar sana gitu. Jangan lo cari kegiatan lain dengan nyari pasangan lain gitu ya. Atau misalnya lo membandingkan, hal yang paling dilarang dalam suatu hubungan itu adalah lo membanding-bandingkan pasangan lo dengan seseorang yang memang saat itu lagi kagum atau lagi ngejar-ngejar lo. Itu gak baik banget. Karena manusia itu bener-bener gak bisa yang namanya dibandingin. Pacar gue begini, satu lagi begini, kok dia gak bisa ngebedain gue ya, kok dia begini, itu gak bisa. Gak akan pernah ada habisnya lo banding-bandingin pasangan lo dengan orang lain. Lo gak akan pernah bisa nemuin kesamaan antara pasangan lo dengan pasangan yang lain, oke? Karena ya gimana ya, Tuhan menciptakan kita beda-beda. Kalau misalnya lo cari orang yang sama, ya lo cari anak kembar aja buat dipacarin, ya gak? Jadi kan siapa tahu bisa bener-bener dikit tuh, ingat. Jadi tolonglah yang kayak gitu-gitu dihindarin aja ya. Jangan pernah ngebanding-bandingin gitu. Jadi kalau misalnya emang lo lagi bete, lo lagi jenuh, mendingan lo hubungin ke teman-teman lo, atau lo nonton kayak, atau lo cari kegiatan yang memang bikin lo happy gitu, bikin lo hilang nih. Atau enggak lo buka memori lo lagi pertama kali pas ketemu sama pacar lo gimana. Itu kan pasti ngebawa suasana lo jadi, oh iya ya, gue kangen banget nih
nih sama dia, oh iya ya. Nah nanti dari situ lo akan ingat, oh iya dulu tuh gue pertama kali kenalan sama dia tuh seperti apa, terus ya gitulah pokoknya. Jadi lu mengingat flashback kali ya, flashback untuk mengatasi kejenuhan lu dengan pasangan lu. Intinya lu punya pasangan, lo jaga baik-baik hati lo, ya kan? Lo jaga nih kan, jangan lo cabang-cabang sana sini. Pikir lo cantik banget apa? Itu nggak boleh, oke? Oke, itu tadi sedikit ocehan gue yang buat gue sih agak sedikit gibah, tapi ya mohon maaf lah ya, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga cerita sehari-hari kita, terus kita ekspresi gitu untuk menyampaikan hal-hal yang memang kita nggak suka atau kita senang. Oke, sampai ketemu lagi.